Dahlah termul cepet tobat. Ini foto Hari Mulyono tahun 86-87 bersama istri dan anaknya yang diklaim sama Jokowi yang ada di ijazah UGM. Ini sebagai Jokowi. Bahkan ada di surat nikah Jokowi. Sekarang, mari kita bandingkan kedua salinan ijazah Jokowi tersebut. Di mana pada salinan ijazah yang digunakan pada tahun 2014 sangat tidak presisi dengan bentuk fisik ijazah pada umumnya. Coba kita perhatikan salinan ijazah yang dimaksud dengan salinan ijazah yang digunakan pada pencalonan presiden tahun 2019. Jika kedua salinan ijazah tersebut merupakan hasil fotokopi dari fisik ijazah yang sama, maka semestinya kedua hasil salinan itu akan identik atau sama persis dengan fisik ijazah yang menjadi master saat dilakukan proses fotokopi. Tetapi pada kenyataannya, kedua salinan ijazah tersebut sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Coba perhatikan tanda merah yang saya letakkan pada salinan ijazah tersebut, yaitu pada bagian nomor register yang ada pada sudut kanan atas ijazah. Jaraknya sangat tidak proporsional untuk sebuah ijazah. Hal ini menimbulkan sinyalemen bahwa kedua salinan ijazah tersebut tidak berasal dari satu master fisik ijazah yang sama. Kemudian timbul pernyataan baru yang mengguncang jagat maya. Ijazah Jokowi diyakini meminjam kepada Hari Mulyono, ipar Jokowi yang saat ini sudah tiada. Jika ingin membuktikan kebenarannya, maka anak almarhum Hari bisa didatangkan untuk memberi kesaksian. Ini bukan tidak mungkin, ini bisa saja terjadi. Karena ia penasaran, Profesor Sofianto juga sempat menanyakan langsung kepada pihak UGM perihal skripsi Jokowi yang beredar. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan, Profesor Sofian memastikan maka Jokowi tidak mungkin memiliki ijazah S1. Di sisi lain, Profesor Sofian juga mendengar rumor bahwa Jokowi pernah meminjam ijazah Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu. Dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini. Almarhum Jokowi Hari Mulyono meninggal tahun 2018 kan. Ya. Dan itu dipinjam dari yang durian itu. Maka dikasihlah suami ketua MK itu. Usman. Ya. Nah, kemudian ijazah ini yang dipalsuin juga saya dibawa ke Jalan Pramuka untuk dirubah. Jadi itu kejahatan besar itu. Hakim nanti harus membuktikan ijazah itu asli atau tidak. Tidak boleh bicara identik. Asli atau tidak? Mana aslinya? Karena apa? Kan ini persoalannya. Intinya tuh ijazah ini asli atau palsu. Nah sekarang yang sering dikatakan itu keliru-keliru juga. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Ya, selama ini kita dengarkan begitu. Itu dalil dalam hukum perdata. Oke. Tapi di dalam hukum pidana juga ada bisa dipakai, tapi juga yang sebaliknya. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Kalau yang mendalilkan membuktikan, yang dituduh itu harus membuktikan yang sebaliknya. Artinya harus membuktikan keasliannya. Misalnya, nih itu palsu, indikasinya ini fotokopian gini. Nah kalau gitu mana dong aslinya? Tunjukkan. Ya harus ditunjukkan dong. Siapa yang dituduh balik, ya harus membuktikan. Jadi di dalam hukum pidana kan begitu. Beban pembuktian. Isu ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi Widodo sejatinya bukan sekadar kontroversi administratif. Ia telah berubah menjadi ujian etik kekuasaan, ujian keberanian negara menghadapi kebenaran, dan ujian apakah hukum benar-benar berdiri di atas semua warga negara tanpa kecuali. Hari-hari ini, publik kembali diguncang oleh satu nama yang selama ini berada di pinggir cerita, Hari Mulyono. Nama itu mencuat setelah pernyataan mantan Rektor UGM, Sofyan Effendi, yang menyebut bahwa ijazah yang digunakan Jokowi diduga bukan miliknya sendiri, melainkan terkait dengan data akademik milik Hari Mulyono, ipar Jokowi, rekan seangkatan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Pernyataan ini bukan tuduhan ringan, ia mengguncang jantung Republik. Siapa Hari Mulyono dalam cerita ini? Mulyono Irlambang memiliki seorang putra bernama Hari Mulyono. Sedangkan Heru Purnomo, adiknya, memiliki seorang putri bernama Idayati dari pernikahannya dengan Sujiatmi alias Jinem. Karena kecintaan terhadap saudara sepupunya, maka Hari Mulyono menikahi adik sepupunya Idayati. Inilah pasangan Heru Purnomo dengan Jinem. Saat Jinem ditinggal oleh suaminya Heru Purnomo dikarenakan harus menjalani hukuman di Nusa Kambangan terkait peristiwa G30 SPKI, Jinem dinikahi oleh kakak iparnya, seorang jejak kapuk bernama Wijiatno, yang merupakan sopir pribadi tokoh PKI Aidit. Kedekatan Wijiatno dengan Aidit membuat Wijiatno dipercaya menjaga agen dari Cina yang sekaligus lady escortnya bernama Yip Maiwa. Pada suatu ketika, Yip Maiwa menjalin hubungan terlarang dengan Mulyono Irlambang. Dari hubungan tersebut terakhirlah seorang anak lelaki yang bernama Joko Widodo.
Karena kondisi politik yang tidak menentu saat itu, maka Yip Naiwa sebagai agen dari Partai Komunis Cina harus meninggalkan Indonesia setelah berjasa menyerahkan ID kepada rezim Soeharto. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Ini sangat mengejutkan teman-teman. Dalam cuplikan video di mana ada seorang pemuda yang mengaku ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi tersebut adalah milik orang lain. Bahkan dia memberikan satu keterangan, ya, foto di mana adik ipar atau iparnya Jokowi ini bersama dengan istri iparnya, teman-teman, itu menunjukkan bahwa itu bukan Pak Jokowi, bahkan itu adik iparnya. Nah, hal ini teman-teman, ini sangat viral di media sosial terkait dengan foto yang dia tujukan itu. Ya, teman-teman mungkin bisa menilai sendiri, melihat sendiri apa yang sebenarnya dia tampilkan. Apakah memang itu mirip dengan foto Pak Jokowi, atau memang itu foto orang lain seperti yang disebutkan di cuplikan video tersebut. Nah, hal ini ya membuat geger publik, teman-teman, terkait dengan pernyataannya tersebut, ya, dalam ijazah Jokowi, yang dimana menurut dia adalah di foto di ijazah Jokowi itu bukan foto, ya, Pak Jokowi, tapi foto Hari Mulyono. Jadi teman-teman, bagaimana menurut Anda, tanggapan Anda dalam hal ini? Nah, jadi teman-teman, coba kita melihat bagaimana komentar netizen di bawah ini. Ya, kalau awalnya sudah menjadi penipu, seterusnya akan terus menipu untuk menutupi. Ya, betapa bodohnya rakyat Konoha karena memiliki pembohong dan pemalsuan dokumen jadi pemimpin. Hukum segera Jokowi dan gengnya, dan Jokowi kerjasama dengan ante-ante asing untuk menguasai Indonesia. Ya, jadi power of, ya, money, duit haram yang mampu menangkal segalanya. Duit adalah segel untuk tutup mulut rektor, polisi, hakim, dan semua yang terlibat. Yang harus dihukum berat adalah rektor UGM karena telah merusak nama baik para lulusan UGM yang berurusan belajar hingga tamat. Ya, jadi teman-teman, memang sampai detik ini kita melihat, ya, bahkan muncul pertanyaan kenapa polisi tidak bisa mengungkap kasus ini sampai seterang-terangnya, teman-teman. Bahkan kalau kita bandingkan dengan kasus-kasus kematian atau pembunuhan pun, ya, paling berapa tahun pasti nanti akan terungkap, ya, motifnya dan pelakunya siapa, dan ini bisa diungkap ke publik. Tapi kalau kita melihat kasus ijazah Jokowi ini cukup lama, bahkan berbali-bali pun, ya, kata netizen, tapi masih belum terungkap secara terang benderang. Ya, bahkan ini masih ditutup-tutupi, ada sebagian yang ditutupi. Kemudian, ya, mudah-mudahan ini bisa untuk barang bukti. Jangan sampai RLT, RJ seperti yang dilakukan Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Hasyolan. Dan segera diterbuka dan selesai, siapa segera dipidanakan. Tim sukses Jokowi berhasil telah menipu rakyat seluruh Indonesia akibat banyak orang dan tidak berintegritas minta jatah agar diberi jabatan untuk mengelola NKRI ini. Bahkan dikomentari netizen lagi lebih lanjut menyatakan bahwa udah jelas foto ijazah yang diakui Jokowi itu bukan foto Jokowi, tapi karena aparat hukum udah banyak oknum pesanan MK never ending, proses ruwet dan ribet. Ya, bodohnya ditanggung jawab banyak enaknya bayaran untuk dirinya sendiri. Tangkap yang mengelilini, ya, termasuk penyidik dan juga termul, juga pengacara dan lain-lain. Terlibat membela orang yang salah, kok dibela, harus ditangkap. Ya, kemudian bahwa hanya Allah yang tahu segalanya, Allah dan ungkap sebenarnya, tangkap pelaku dan punya ijazah palsu, dan semua ikut yang menutupi. Tapi muncul pertanyaan, teman-teman, bahwa memang kalau pihak kepolisian, ya, tidak berani mengungkapkan kasus ini, ya, tentu siapa lagi yang kalau bukan penegakan hukum, ya. Karena kenapa? Kalau misalnya kasus, ya, dianggap sepele ini, ya, seperti kasus ijazah Jokowi ini,
tidak bisa diungkap ke publik sampai seterang-terang, tentu ini menjadi, ya, bisa saja publik juga meragukan bagaimana penegakan hukum, menegakkan keadilan, mengungkapkan kebenaran terkait dengan hal ini. Ya, maksudnya penegakan hukum harus bersikap tegas, yang katanya apakah hukum itu tajam ke atas atau tumpul ke bawah. Nah, perlu dalam kasus ini yang mestinya harus tajam ke atas, bukan hanya tajam ke bawah terus, ya. Yang mestinya hukum itu harus tajam ke atas. Disinilah kita menilai bagaimana penegakan hukum itu, apakah bukti-bukti yang dalam pernyataan mereka sebelumnya itu benar atau tidak, bahwa hukum itu tajam ke atas, bukan tumpul ke bawah. Tapi kalau seperti ini, kita merasa bahwa ada sesuatu hal yang hanya omon-omon begitu, ya, hanya sekedar oldom, ya, orang bilang begitu, dan ini pun menjadi salah satu pertanyaan yang cukup serius yang sering dipertanyakan oleh publik kepada penegakan hukum kita. Apakah ini serius atau tidak menangani kasus seperti kasus ijazah Jokowi ini, atau seperti apa? Karena memang pada dasarnya kasus yang ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini, yang bahkan sudah bertahun-tahun, masa pihak kepolisian tidak bisa mengungkapkan kasus ini? Nah, hal ini bahwa apakah mereka ini berani atau tidak untuk melakukan pemanggilan atau pemeriksaan kepada mantan Presiden Joko Widodo ini, ya, terutama bukti ijazahnya yang cukup krusial, ya, menurut saya cukup menjadi perdebatan yang serius di tengah-tengah publik. Karena kalau misalnya ini tidak serius, nggak mungkin, ya, Roy Suryo, Bu Tiva, dan lainnya pun berjuang untuk meminta salinan-salinan ijazah, ya, dari lembaga yang resmi, dari KPU yang digunakan oleh Jokowi. Dari situ mereka merasa bahwa kita melihat dari pernyataan mereka menyampaikan bahwa ada sesuatu hal yang tidak beres, ada sesuatu hal yang menurut mereka ada janggal, sehingga hal ini mereka gugat di pengadilan. Nah, maka dari itu penegak hukum harus bekerja keras untuk melakukan pembongkaran kasus ini sampai di pengadilan. Itu saja teman-teman, sampai ketemu di postingan.